Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas soal TPA lagi, tapi karena pekan kemarin ya katanya soal TPA kalian tuh ada yang mirip dengan matematika kan ya, maksudnya pas matematika tuh dibahas lagi gitu kan. Jadi hari ini kita nggak ngebahas semua soal ya, kita bagi-bagi sama nanti buat kalian ke matematikanya gitu. Lalu kayak biasa, yang pertama kita ke PU dulu ya, tentang bacaan pengetahuan umum. Jadi ini PU ini biasa keluar kalau kalian ikut ujian kedinasan, dia juga sering keluar nih, yang tipe-tipe PU kayak gini. Ujian kedinasan, terus nanti kalau misalkan lamaran kerja juga kadang-kadang dia ada tesnya, juga ada kayak gini tentang bacaan. Ya, kita mulai ya. Buka jalan. Slide berikutnya maksudnya. Ya, kita habis. Ininya nggak keluar loh ininya. Apa tuh biasanya tuh yang elah apa gitu anotasi nggak keluar juga tuh sini. Apa itu kalimat halaman ini? Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, oh di video kali ya. Oops. Kencang. Ya, udah. Ya, dari soal nomor 11 ya. Dari soal nomor 11 ini katanya berdasarkan paragraf terakhir, berarti kalian langsung lihat paragraf terakhir dari tulisan itu. Paragraf terakhirnya itu ada di atas ya, di atas ini. Di sini katanya kalau soalnya minta jika THR belum dibayarkan, maka simpulan yang tepat adalah berarti kita cari di bacaan yang ada hubungannya sama THR dibayarkan. Ya. Itu ada di kalimat pertama. Danang berkata bahwa Lion Air akan menjamin akan dibayarkan THR jika kondisi penerbangan sudah normal. Artinya apa? THR dibayarkan jika kondisi penerbangan sudah normal. Tapi di soal ini, dia bilang THR-nya belum dibayar, ya kan? Kita mulai. Ini dibayar kalau sudah normal. Kalau belum dibayar berarti kondisinya belum normal kayak gitu. Lalu kita lanjut ke soal nomor 12, masih berdasarkan paragraf terakhir. Kesimpulan yang paling tepat adalah gitu kan. Nah, kita lihat dulu tulisannya dari A B C D E tentang apa gitu ya. Kita cari dulu tentang apa. Ternyata ini pengurangan gaji 50% pemasukan. Nah, berarti kamu cari di kalimat itu yang ada hubungannya pemasukan, kehilangan pemasukan dan pengurangan gaji 50%. Nah, ternyata itu ada di kalimat terakhir, dua kalimat terakhir. Yaitu semua karyawan
semua karyawan yang tidak di PHK mengalami pengurangan gaji. Lalu beberapa yang tidak di PHK pemasukannya kurang atau hilang lebih dari 50%. Berarti di sini intinya kita gabung dua kalimat terakhir ini. Hubungannya apa? Yang kalimat pertama ada kata semua, kalimat kedua ada kata beberapa. Semua itu terlalu general, beberapa itu spesifik ya atau partikular. Berarti yang kita ambil yang spesifik. Jadi gitu. Kesimpulan itu harus spesifik ya. Berarti yang semua kita coret. Ya kan? Lalu di kalimat pertama dan kalimat kedua ada kata-kata yang sama. Kalau ada kata-kata yang sama berarti kita hilangkan saja. Itu yang terlalu berlebihan. Apa kata-kata yang samanya? Karyawan yang tidak di PHK. Nah, ini kita coret lagi, karyawan yang tidak di PHK dicoret lagi, berarti tinggal kita gabung kalimat sisanya, ya kan? Dari kata beberapa mulainya. Berarti beberapa cari kesimpulannya B sama D yang ada beberapa ya. Lalu kita hubungkan dua kalimat itu. Berarti beberapa yang mengalami pengurangan gaji, kehilangan pemasukan lebih dari 50%. Berarti jawabannya jadi yang B. Yang D ya, beberapa yang mengalami pengurangan gaji, yang D ya. Beberapa yang mengalami pengurangan gaji, mengalami kehilangan pemasukan lebih dari 50%. Nah, begitu cara mengambil kesimpulan ya. Jadi kalau cara mengambil kesimpulan itu kita pokoknya disesuaikan dengan isi bacaan gitu. Kita nggak boleh ngarang ininya ya. Disesuaikan dengan isi bacaan dan jawabannya harus pilih yang paling spesifik ya. Oke, ini tadi ya. Agak-agak delay ininya laptopnya. Nah, jadi jawabannya D. Oke, lalu kita ke ini. Kita ke nomor 13, 14, dan 15 ya. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana akar dari itu, ya kan? Ini pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa. Lalu kita kira-kira, intinya kayak gitu ngerjainnya. Jadi jangan kamu terlalu dimatematika gitu ya. Akar dari 10.000 itu kan 1.000. 100 ya. Akar dari 10.000 itu kan 100. Sedangkan ini kan belum sampai 100. Belum sampai 1.000. 10.000. Ini belum sampai 10.000. Nah, ini belum sampai 10.000, masih 9.800, belum sampai 10.000. Berarti ke bawah ya kayaknya. Ya. Belum sampai 10.000, berarti yang mendekati 10.000 berarti cari yang mendekati 100 gitu kan? 100. Nah, berarti jawabannya jadi di atasnya nggak nyampe 100, yang nggak nyampe 100 mendekati berarti berapa? 99 ya. 99, sedangkan 100 itu akarnya 10, ya kan? Berarti 99 per 10, jadi 9,9. Agak-agak delay ya ininya ya. Ya, jawabannya 9,9. Jadi ini biasanya nih matematikanya, operasinya kamu pakai pembulatan atau kira-kira. Jangan dikerjain beneran, nanti kehabisan waktu gitu ya. Lalu ke soal nomor 14. Soal nomor 14 ini ada barisan angka. Berarti cara nyari polanya, kalian boleh loncat satu-satu gitu kan. Atau loncat lengkap. Langsung jawabannya. Ya. Loncat satu-satu ini kan berarti 1 ke 2 berarti apa ini? 1 ke 2 tambah
1, 2 ke 0, min 2, 0 ke 3, tambah 3, 3 ke min 1, berarti berapa? Kurang 4, 1 ke 4, berarti berapa? Min 1 ke 4, tambah 5, berarti ini kurang berapa? Kurang 6. Ya gitu kan? Jadi 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Gitu. Boleh juga di loncatnya lengkap, terserah. Yang penting konsisten pola itu. Loncat nih, mau lengkap ya ceritanya ya. 1 ke 0 itu dikurang 1, 0 ke min 1 kurang 1 juga, berarti ini juga harus dikurang 1. Jadi jawabannya tetap min 2 ya. Apapun polanya, jawabannya sama gitu. Karena pola itu intinya konsisten. Kalau konsisten berarti dia bisa jadi pola gitu. Ini intinya melatih apa namanya? Melatih kreativitas sih sebenarnya gitu ya. Uji kreatif apa kalian, intinya gitu. Soal-soal yang kayak gini. Lalu soal nomor 15. Soal nomor 15 ini ada kotak, ada angka-angka di dalam kotak ini, terus yang ditanya angka terakhir tuh berapa, gitu kan. Berarti kita cari dulu polanya ya, atau hubungan angka-angka ini di dalam kotak. Kalian ngelihatnya boleh bebas, mau horizontal gitu kan, atau mau vertikal, itu boleh, bebas. Ya kan, bebas pokoknya. Yang penting caranya sama, polanya sama tadi kan. Misalkan kalau kita lihat horizontal, ini 2, 4, 3 jadi 9, ujung-ujungnya 5, 11, 2, 16, ya 25, berarti ini yang angka terakhir ini besar ya. Ya, konsisten ya, besar ya. Angka terakhir ini besar, berarti kemungkinan bisa jadi 2, 4, 3, bisa jadi ini penjumlahan nih, hasil dari penjumlahan atau hasil dari perkalian, terserah. Pokoknya kita cari dulu kemungkinannya, ya kan? Coba kita lihat di sini ada angka 2 sama angka 4, 2, 4, 6, tambah 3, 9. Kalau ditambahin kan jadi pas ya? 9 ya. Coba kalau di bawah ditambahin bisa nggak? 5 tambah 11, 16 tambah 2, 18. Enggak kan? Nggak bisa nih ditambahin nih. Berarti kalau misalkan kita rata-ratain, coba nih 6 tambah 4 rata-ratanya, 2 sama 4 rata-ratanya 3, ya kan? Terus ini kali 3, 9 bisa. Coba ini kalau kita rata-ratain juga, 5 sama 11 kalau dirata-ratain jadi berapa? 8 ya. 8 dikali 2, pas nih, bisa nih masuk. Berarti bisa caranya kayak gitu. Gitu. Jadi cara ngerjainnya, dua angka ini kita rata-ratain, cari angka rata-ratanya, X barnya, ya kan? Lalu kita kali dengan angka yang di blok ketiga, gitu kan? Hasilnya sama dengan angka yang di kotak keempat, gitu. Berarti 2 tambah 4 bagi 2, harga rata-ratanya ya, kali 3, 9. Yang ini juga konsisten, tadi ya 16 ya. Yang ketiga juga konsisten, 7 tambah 3, 10, bagi 2, 5, 5 kali 5, 25 kan. Berarti yang keempat adalah 6 tambah 1 bagi 2 kali 8. 6 tambah 1 berapa? 7. 7 per 2. Berarti 7 per 2 kali 8. Gitu. Berarti 7 per 2 kali 8. Coret 4. 7 kali 4 berapa? 28. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kalian kira-kira nggak kelihatan ini ya, wah 1 menit nggak bisa ngerjain ini, nggak kelihatan gitu polanya. Berarti skip gitu ya. Kalau nggak kelihatan skip aja soalnya. Nah, lalu kita ke PKU. PKU ini nggak semuanya kita bahas ya, karena nanti kalian mau dibahas juga matematikanya. Berarti kita cari soal-soal yang agak sedikit matematikanya gitu ya, nggak terlalu matematika gitu. Inilah ya, ini nggak terlalu matematika kan, nggak usah pakai rumus ya. Kita ngerjainnya soal-soal yang kalau bisa tuh nggak ada rumusnya gitu ya.
soal nomor 46. Jadi add itu didefinisikan sebagai kayak gitu. Add A, B sama dengan A min B tambah A kali B min A kali B kuadrat. Jadi kalau ditanya add 7,3, berarti 7 si A-nya jadi 7, si B-nya jadi 3 gitu kan. Berarti tinggal kita taruh di sini, ganti A-nya jadi 7, B-nya jadi 3 ditambah 7 kali 3 dikurang 7 kali 3 kuadrat gitu kan, tinggal dimasukin ya. 7 kurang 3, 4 ditambah 7 kali 3, 21. Nah yang ini dulu nih, 3 kuadrat berapa? 9. 9 kali 7 berapa? 9 kali 7 berapa? 9 kali 7 63 ya, 63. Oke, kurangi 4 tambah 21, 25. Berarti 25 dikurang 63. Pasti hasilnya negatif. Negatif berapa? Itu. Jadi jawabannya negatif 38. Ya. Lalu nomor 47. Nomor 47 juga intinya dibandingin, gitu kan? Nggak dibandingin ini ya, dikatanya setara ya, berarti bukan dibandingkan. Kalau setara itu artinya sama dengan, ya. Berarti di sini dia bilang gini, 2 liter minyak sama dengan, setara dengan 1,75 liter air. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapakah berat 12 liter air ditambah 12 liter minyak, ya sama-sama 12 liter minyak ya, sama dengan 5 minyak ditambah berapa air gitu. Airnya berapa? Titik-titik air. Ini kan, titik-titik air. Ya, berarti kita ganti minyaknya aja ya, kita ganti ya. Minyaknya kita ganti 2 minyak sekarang jadi 12. Ya kan? Nah, ini 12A ditambah 2 kali jadi 12 berarti dikali 6 ya. Berarti ini kali 6 nih. 1,75 dikali 6. 1,75 gak enak banget angkanya ya, koma-komanya. Kamu jadiin pecahan lah, gitu kan. 1,75 itu 1,75. 7,5 itu 3/4. Berarti 1/3/4 itu jadi 7/4. Gitu ya. Jadiin pecahan. Kalau kamu gak suka sama koma-komaan, hitungnya udah capek duluan lihatnya, jadiin pecahan. Gitu ya. Jadi 2 dikali 6, ini juga 7,4, berarti kita kali 6. 7,4 kali 6, coret, berarti ini jadi 3, 2, ya 7 kali 3 berapa? 21. 21/2 air. Ya kan? Udah berubah dia jadi air. Sama dengan, ini juga sama, 2 minyak jadi 5 minyak, ya kan? Kita rubahin dulu jadi air, biar sama-sama air. 2 minyak jadi 5 minyak, berarti kali berapa? Kali 5/2. Ya, 2 kali 5 bagi 2. Ya kan, 5 kan? Berarti yang ini 7/4 juga sama, kali 5/2. 7/4 kali 5/2. Berarti jadi berapa ini? 35/8 air. Ditambah titik-titik air, ya kan? Kita pindah ini ke kiri ya. Oke. 12 air ditambah ya 21/2 dikurang 35/8 air ya kan, sama dengan berapa jadinya gitu kan. Ini ya 21/2, samain penyebutnya ya, berapa jadinya, dijadiin 8 kan angkanya, kegedean ya. Kalau kegedean disederhanain aja jadinya 7,5. Berapa? 10,5 ya. 10,5. 35 dibagi 8 berarti dapat 35 dibagi 8 dapat 4 32 ya kan? 4 32 berarti sisa berapa? 3/8. Nah, gitu.
Berarti ini 12 ditambah 10 setengah dikurang 4, 3/8. Nah, kita gini dulu ya. Ini dulu yang angkanya dulu yang kita kurangin ya. Nah, oke. Ini dulu angkanya. 12 ditambah 10 berapa? 22 dikurang 4, jadi 22 kurang 4, sisa 18 ya. Baru sisanya setengah dikurang 3/8. Setengah itu berarti 4/8 dikurang 3. Berarti sisa 1/8. 1/8 itu 0,125 kalau kamu mau cari. Tapi intinya sampai di atas ini udah selesai sih sebenarnya. Kan udah 18 nih. Tinggal cari aja jawaban yang 18 kayak gitu. Jadi jawabannya yang C. Ya. Jadi kalau bisa kita nggak ngerjain sampai terakhir, ya kan? Kalau sampai terakhir soalnya lebih banyak waktu yang harus kita pakai kan buat ngerjain soal. Jadi kamu cuma ngerjain soal yang kira-kira udah kelihatan nih pilihan jawabannya apa, gitu kan? Ya udah langsung jawab. Gitu. Ya. Lalu dari nomor 48 dan 49 hanya 48 yang kita kerjain ya. 49 itu matematika banget kan? Di nomor 48 ini, ini intinya kita sederhanakan, ya kan? Bentuk sederhananya ini 1 ditambah 1/P tambah P, ini kamu jadikan satu pecahan, satu tipe. Ya, berarti semuanya kamu jadikan penyebutnya itu dijadikannya P-1 semua, gitu penyebutnya dari ujung ke ujung tuh satu bulatan ini, satu kurungan ini. Berarti 1 dikali P-1 ya. Berarti yang paling kirinya P-1 lalu ditambah 1, lalu yang di kanannya ini dikali P-1 juga kan, berarti jadinya tambah P kali P kuadrat, P kali -1 min P. Nah ini dalam kurungannya, gitu kan. Lalu dibagi, kalau dibagi itu kan artinya kali kebalikannya, kali P kuadrat min 2P plus 1 per P kuadrat ditambah 1. Ini yang terakhir kita ngerjainnya, tambah ya. Kalau di matematika kan gitu, kamu ngerjainnya kali bagi dulu, baru tambah terakhir, tambah kurang terakhir. Nah ini dulu nih kita apa namanya, kita sederhanakan yang di atas ini. Nah, kita ganti warnanya ya. Oke, kita coret-coret yang sama. P dikurang P habis. Min 1 ditambah 1 habis. Ya kan? Berarti sisanya di atas itu adalah P kuadrat per P min 1. Dikali yang ini kita akar. Kita akarin, bentuknya sederhana. Berarti P min 1 kuadrat per P kuadrat ditambah 1 ujungnya, ya kan? Terus kayak biasa, atas bawah sama dicoret. Berarti ini boleh dicoret, yang ini dicoret, ini habis. Berarti sisanya jadi apa ini? P min 1 ditambah 1. Nah, ini coret lagi kan? Berarti sisanya jadi P gitu. Ya, bisa ya. Gampang ya. Nah, 49 itu nanti kamu di matematika aja ya. Gitu. Nah, ya. Oke. Agak-agak ngeleng dia. Jawabannya 6. Lalu nomor 50. Nomor 50 dan 51 bolehlah ya dikerjain. Atau pasti matematika juga boleh nanti.
Oke. Di nomor 50 kita ngerjainnya gampang aja. Kata dia terdiri dari berapa tadi? Dia bilang terdiri dari 7 digit, bikin 7 digit. 7 digit bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 digit. Lalu digit pertama adalah fakultas. Ini fakultas. Digit kedua adalah jurusan. Digit ketiga dan keempat adalah tahun. Ini tahun nih, dua ini. Tahun. Sedangkan 3 digit terakhir adalah peringkat, ranking. Gitu kan? Nah, sekarang kata soal ada 5 fakultas, berarti di digit pertama ada 5 kemungkinan, ya kan? Lalu di setiap fakultas ada 4 jurusan, berarti di digit kedua ada kemungkinan 4 angka, ya kan? 4 jurusan. Lalu tahun masuknya semua sama, ya kan? 2021. Berarti ini sama nih, satu kemungkinan semua tahun 2021 karena masuknya tahun 2021 semua. Lalu katanya di digit terakhir adalah peringkat seleksi. Berapapun boleh, asal 000 kan nggak ada ya peringkat 000 kan, gitu. Nah, karena dia tiga digit, kalau 3 digit kan berarti ratusan ya. 3 digit kan berarti nilainya adalah ratusan. Nilai ratusan itu berarti yang bisa masuk ke sana selain 000 kan berarti mulainya dari ranking pertama kan, 001 kan, sampai 0099 gitu kan. Karena kan peringkat 1000 nggak bisa, cuma 3 digit gitu. Berarti di 3 terakhir ini kemungkinan hurufnya, angkanya maksudnya ada 9 angka gitu kan. Ya udah, habis itu baru kita kaliin semuanya. Udah selesai. 5 kali 4 berapa? 20. Berarti kan tinggal 999 kali 20 gitu. Nggak nyampe 20.000 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ya. Agak melek lagi dia, lama ya. Oke, udah. Agak lama ya dia ya. Nah ini katanya gini, sudut BAC sama dengan 72 derajat. Kita cari dulu sudut BAC. BAC, berarti yang di atas ini nih. Itu. Yang di atas ini nih, nilainya 72 derajat. Gitu kan. Lalu yang ditanya adalah sudut BOC. Ini dia. Sudut BOC. Berapa derajat? Gitu. Ya, anggap aja lah kamu nggak bisa matematika kan, jadi kita ngerjain secara matematika gitu ya, anggapnya ya. Berarti kita lihat di sini, ini kamu lihat tandanya di sini, dan ini berarti artinya dia sama besar, ini juga gitu kan, berarti dia sama besar. Berarti di sudut B itu dia si O itu, garis yang melewati O ini membagi dia sama besar. Berarti ini anggaplah beta, ini juga beta. Ini alfa, ini juga alfa, ya kan? Nah, yang di atas ini nilainya 72 derajat gitu. Nah, berarti kan kita lihat segitiga paling gede ini ya, segitiga yang di luar, segitiga BAC. Total semua sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut yang ada di B, yaitu 2 beta, ditambah sudut yang ada di A, yaitu 72 derajat, ditambah sudut yang ada di C, yaitu 2 alfa,
sama dengan 180 derajat. Gitu. Berarti kan ini tinggal dikurangin ya. Berarti beta tambah alfa atau alfa tambah beta, terserah kamu sukanya nyebutnya gimana. Ini kali 2 sama dengan 180 dikurang 72. 180 dikurang 72 dapat 108. Berarti alfa ditambah beta sama dengan 108 bagi 2 kan? Dapat 54. Nah, sekarang yang ditanya adalah sudut BOC. Ini yang ada di O ini, gitu kan? BOC. Nah, ini berarti kita cari juga pakai rumus segitiga. Segitiganya berarti BOC sekarang. Sama kayak tadi, jumlah sudut di dalam segitiga itu 180 derajat. Berarti beta ditambah O, ya, ditambah alfa sama dengan 180 derajat. Alfa ditambah beta nilainya berapa tadi? 54, ya kan? Berarti sudut O sama dengan 180 dikurang 54. Jadi dapat 126. Jadi jawabannya yang di, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pokoknya intinya kalau di soal TPS itu kamu sederhanakan cara ngelihatnya, gitu ya. Ngelihatnya tuh seolah-olah kamu masih SD deh, masih SMP kelas 2 gitu kan. Gitu ya. Yang kalau nggak butuh matematika banget ya, rumus-rumus matematika kayak gitu. Nge-lag lagi sebentar ya. Oke, nah ini. Lalu di soal nomor 52 dan 54, 52 nih kayaknya matematika ya, koordinat-koordinat gitu kan. Kamu kerjainnya nanti pas di matematika aja. Lebih banget matematikanya soalnya. Berarti hari ini kita pakai kerjain soal-soal yang kalau bisa nggak ada rumusnya, gitu aja ya. Dah, nomor 53. 53 di sini dia bilang gini, sebuah mesin mencetak bilangan dengan aturan. Kalau kamu masukkan huruf atau angka ini ya, bukan huruf ya, angka yang di I ini, di I, maka keluarannya adalah angka yang di XI, gitu. Keluarannya adalah angka yang di XI. Begitu terus, setiap kamu masukkan angka-angka yang ada hubungannya dengan I, yang di I, keluarannya jadi XI, gitu ya. Nah, contohnya adalah kalau kita input 6, I-nya 6, nih 6 di input. Maka yang tercetak adalah 896. Kok jadi banyak banget? Iya, karena dia ada aturannya di sini. Gitu. Jadi dia cetaknya itu terus-terusan sampai berhentinya di bilangan yang sama dengan angka di awal. Karena kita masukkan angkanya pertama kali itu 6, maka dia akan terus-terusan muncul sampai ketemu tuh angka 6 ujungnya. Intinya gitu. Nah, sekarang kalau kamu masukkan itu di 5, nih M-nya ke sini harusnya ya. I-nya itu 5, maka keluarannya jadi angka berapa? Gitu. Klik lagi. Ya, sebentar ya, nge-lag ya. Ini minggu depan aja. Ini dia. Ya, ini kita bikin yang lebih besar ya versinya ya. Lalu, nah ini kita mulai.
pertama kali kita masukkan angka 5, ya kan? Kita cari angka 5 di sini. 5 itu keluarannya 1, ya kan? Berarti 1 pertama kali. Oh, yang jawabannya 1 ada banyak. Kita lanjut. Berarti 1 kita masukkan lagi jadi I. Keluarannya 3. Berarti 1, 3. Oke, langsung ketemu jawabannya apa berarti? D. Itu selesai. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Kayak gitu sebenarnya. Terus-terusan kamu kerjainnya sampai selesai. Gitu. Tapi kita kan gak butuh selesai kan. Kita butuhnya gimana tadi? Sampai ketemu jawabannya aja ya. Oke, ini ya. Jadi jawabannya yang D. Lalu soal nomor 54 dan 55. 54 dan 55 kita kerjain aja ya. Ini perbandingan. Katanya di sini si Aina dibekali uang 54.000 dan si Aina itu jajan barang yang seharga 2.500 atau 3.500 atau dua-duanya, pokoknya bebas gitu. Nah, jadi jumlah barang masing-masing tuh nggak ditentukan berapa, yang penting kalau bisa si Aina nggak punya uang kembalian, jadi uangnya habis gitu ya. Kayak acara-acara di TV ya kan, habisin uang sebanyak-banyaknya gitu, baru dapat duitnya. Nah, intinya kayak gitu. Jadi, sisa uang Aina yang terkecil. Kalau bisa kan 0, kalau bisa. Tapi dia bisa 0 nggak? Itu kita lihat. Bisa 0 nggak dia? Nah, kalau kita jadikan sederhananya, berarti kan 3.500 kita beliin sebanyak X, ditambah 2.500 kita beliin sebanyak Y, totalnya harus 54.000. Berarti kalau kita kecilin nih angkanya nih ya, sederhanain lagi, langsung ke sini dia, kecilin lagi angkanya, 3.500, 2.500, 54.000, berarti kan bisa sama-sama kita bagi 500 ya, 500 deh, sama-sama dibagi 500 nih. Ini berarti dicoret ya kan, 35 dibagi 5 nih, coret nih, nolnya 2 nih semua, gitu, nolnya 2 coret semua. 35 bagi 5 dapat 7. Lalu 25 dibagi 5 dapat 5. 540 dibagi 5 dapat 108. Oke. Berarti ini kelipatan 7 ditambah 5 nih. Ya kan? 108 itu. Berarti kita kecilin dari sini. Ya, cepetnya gitu kan. 108 itu adalah berapa? 28 dikali 8, 28 ditambah, kan ditambah kan ini operasinya, maaf, bukan dikali. 28 ditambah 80, ya enggak? 108. Nah, 28 itu adalah kelipatan 7, 80 itu adalah kelipatan 5. Berarti intinya pas kan dia kelipatan, nggak ada kurangnya, nggak ada lebihnya. Berarti sisa uangnya ada nggak? Nggak, ngepas, habis 0. Berarti jawabannya kalau dibandingin sama 500 perak, lebih kecil gitu. Lalu soal nomor 55, Ardi. Kalau berdiri di atas meja, berarti kita sederhanain ya kata-katanya. Ardi itu jadi D, meja itu jadi M, gitu kan? Dia 40 cm lebih tinggi dari Arbi. Arbi kita jadiin B gitu ya, biar gampang, biar simple tulisnya. Berarti dari kalimat ini bisa kita simpulkan kalau Ardi ditambah meja, maka tingginya lebih 40 cm dari Arbi. Berarti sama aja Arbi D, B, Arbi B ya, ditambah 40 cm. Gitu. Sedangkan yang di sini, kalimat ini, kalau Arbi berdiri di atas meja, berarti kalau B ditambah dengan M tingginya, dia 120 cm lebih tinggi daripada Ardi. Berarti Ardi ditambah 120 cm. Gitu. Ya.
Berarti yang ditanya apa sih? Dia yang tanya di sini tinggi meja, ya kan? Berarti kita mau ngilangin siapa? Biar dapat meja doang kan? Kita mau ngilangin D sama si B. Ya, D sama si B. Gitu. Ini berarti ini kita jadiin semua di kiri aja ya angkanya. M-nya di kiri maksudnya. Ya, berarti ini kananin, ubah dia ke kanan. Oke. Berarti ini jadi M sama dengan, ya kan, di kanan berarti jadi apa? Ini min, ya, B min D ditambah 40. Sedangkan yang ini kita jadi ke kanan, M sama dengan B, apa tuh? B-nya jadi min ya, min B, berarti kan ditambah D tambah 120. Nah, gitu. Nah, biar hilang ini B sama D, berarti kita jumlahin. Kenapa dijumlahin? Karena tandanya berlawanan nih. Atas bawah tuh tandanya berlawanan, berarti harus kamu jumlahin, gitu ya. Berarti ini M tambah M jadi 2M. Nah, ini kan B tambah min B. Habis kan? 0. Min D tambah plus D. 0 juga kan? Habis ya. Nah, lalu 40 ditambah 120 nilainya 160. 160. Berarti M sama dengan 160 bagi 2, 80 cm. Bandingin sama 75 cm. Berarti si meja lebih tinggi nilainya. Gitu. Lebih besar. Nge-like lagi dia. Ya, kita lanjut ke nomor 59 dan 50. Like. Like ini ya. Jadi 56, 57, 58 itu lebih matematika kan? Jadi kalian nanti bahasnya pasti matematikanya aja. Ya, ini matematika kan fungsi kan? Nah, ini juga matematika diagram Venn ya. Nah, ini kita bahasnya 59 dan 60 aja ya. Nah, di sini kita pakai logika aja intinya, ngerjainnya biar cepet. Apa nih dia bilang? Apakah X bilangan ganjil? Jadi pernyataannya apakah X bilangan ganjil? Lalu putuskan apakah pernyataan berikut bisa untuk menjawab soal itu, gitu kan? Nah, yang pertama, X habis dibagi 5. X habis dibagi 5 kan intinya apa? X itu adalah kelipatan dari 5. Kelipatan 5 itu bisa ganjil, bisa genap, ya kan? Bisa ganjil, bisa genap. Contohnya yang ganjil apa? 5. Contohnya genap 10 gitu kan, yang paling gampang tuh. Berarti bisa jawab nggak dia ganjil atau genap? Enggak. Karena ada dua kemungkinan kan. Lalu yang kedua, kelipatan 11. Kelipatan 11 berarti kan kalau kelipatan 11 itu juga sama kan, bisa ganjil, bisa genap. Kalau ganjil contohnya 11, kalau genap ya 2 kalinya kan, 22. Berarti bisa jawab nggak dia ganjil apa genap? Nggak juga, gitu kan. Kalau kita angkrok nih dua-duanya, berarti kan kelipatan 5 kali 11. 5 kali 11, 55 ya. Kelipatan 55 juga sama kan. Ada yang ganjil, contohnya 55, ada yang genap. Dikali 2-nya kan 110. Jadi intinya apa? Nggak bisa jawab dua-duanya, gitu. Ya, jadi nggak bisa jawab dua-duanya.
Lalu ke 60. 60 ini kita nggak tahu nih apaan. Ya, gitu. Yang penting simbol kurung itu kamu bisa ganti pakai operator. Operatornya itu boleh tambah, kali, bagi, atau kurang. Nah, yang ditanya adalah nilai 5, akar 5 kurung pi. Berapa nilainya? Gitu kan? Berarti kita lihat pakai pernyataan pertama. Pernyataan pertama, 0 dioperasiin kali 0 sama dengan 0, ya kan? 0 yang kali 0 kali 0 ya jadi 0, ya kan? Atau 0 tambah 0 jadi 0 juga bisa kan? Atau 0 kurang 0 jadi 0 juga, ya kan? Atau 0 bagi 0 berapa? 0 juga. Jadi terlalu banyak pilihan di sini. Berarti kita nggak bisa milih operatornya nomor 1. Nah, sekarang pernyataan kedua. Pernyataan kedua, 1 dalam kurung 1. 1 dalam kurung 1. Ini pernyataan pertama tadi ya, ini pernyataan kedua. Nah, 1 ditambah 1, 1 dalam kurung 1 itu 1 hasilnya. Nah, 1 kali 1, 1. 1 bagi 1, 1. Ya kan? Berarti gimana? Kalau dikurang kan pasti 0 ya, kalau ditambah kan pasti 2. Berarti kan ada 2 kemungkinan nih operatornya nih, 2. Berarti juga nggak bisa jawab. Gitu ya. Nih, kalau yang tadi kan 4 kan? Gitu. Jadi, kalau misalkan kita gabung sekarang, ya kan? Kalau kita gabung nih atas sama bawah, nih kalau kita gabung, ya 0 kali 0 berarti yang boleh diambil siapa apa berarti yang bisa masuk kali ya, kali di atas kali, terus bawah bagi, tuh kan? 0 bagi 0 bro, 0 kan? Iya benar, 0 bagi 0 0 ya, 0 kali 0 0. Enggak dong, ketinggalan kan hampir. 0 nggak boleh dibagi 0. Ini bagi nggak boleh, ya kan? Karena nggak boleh kita bagi pakai 0, ya. Kita nggak boleh ngebagi pakai 0, ya. Oh, sorry, maaf. Ketinggalan tuh kan hampir kan? 1 bagi 0 nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Pembagi 0 itu nggak boleh. 0 jadi penyebut nggak boleh gitu ya, haram. Jadi ya jadi nggak ini dia, nggak apa namanya, nggak ada apa namanya, tidak terdefinisikan jawabannya gitu, nggak ada. Berarti kan yang ada itu adalah irisan dari atas dan bawah itu adalah kali gitu kan. Berarti kita udah dapet nih operatornya, yaitu 5 akar 5 kali pi gitu kan. Karena kita udah dapat operatornya, berarti kita bisa nyari angkanya gitu. Jadi jawabannya, dua pernyataan ini harus kita gunain bersama-sama baru bisa jawab gitu. Jadi jawabannya yang C. Ya, hampir aja tadi lupa. Ya. Nah, begitu hari ini untuk untuk TPA-nya. Berarti sisanya nanti nomor 49525656758 kalian kerjakan di matematika gitu ya, secara matematika. Biar agak lama dikit ya. Ngerjain TPA-nya. Ya, demikian dari Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas lagi soal tryout tentang TPA ya. TPA-nya berarti sisa dari matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris gitu sisaannya. Nah, kita mulai di soal nomor 11 sampai nomor 15 untuk segmennya PU, lalu PKU itu ada di 46 sampai 60. Tapi kita nggak bahas semuanya
soal nomor 11 PU. Ya, ini dia. Terkait hak karyawan, Danang berkata gitu ya. Dan ini terakhir lebih dari 50%. Nah, kita lihat soal nomor 11 dan nomor 12 ya. Kata nomor 11, berdasarkan paragraf terakhir, jika THR belum dibayarkan, gitu kan, maka simpulan yang tepat adalah. Berarti kita cari kalimat yang seperti ini di paragraf terakhir. Ternyata itu ada di kalimat pertama. Di kalimat pertama ini dibilang gini, THR dibayarkan